예은아, 네, 좋아요. 숨 쉬세요. 엄마 힘낼게. Di awal film, tampak sebuah keluarga terdiri dari ibu bernama Grace dan seorang gadis kecil bernama Lisa yang berumur 6 tahun. Mereka menjalani kehidupan bahagia di pinggiran kota Seoul. Sebagai seorang ibu tunggal, Grace melakukan segala yang terbaik untuk anak perempuannya. Pada kilasan pertama, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia dan normal. Namun seiring berjalannya waktu, Lisa semakin muda dan Grace khawatir putrinya akan semakin menjauh atau bahkan menghilang suatu hari nanti. Oleh karena itu, selama masa kecil Lisa, Grace selalu berusaha untuk menghabiskan banyak waktu bersama putrinya tersebut, seperti misal bermain serta melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Setelah 6 tahun berlalu, seperti yang diduga oleh Grace, Lisa semakin kecil setiap tahunnya, bahkan hingga Lisa kembali ke dalam rahim ibunya. Dengan lembut, Grace memeluk Lisa, menyadari bahwa ia hanya memiliki 9 bulan lagi bersama putrinya dan mereka tidak akan bertemu lagi karena kehidupan Grace berjalan mundur. Namun, tidak selamanya waktu bergerak mundur bagi Grace. Semua ini dimulai pada bulan Agustus 2019. Awalnya Grace hidup normal bersama putrinya seperti kebanyakan orang lain yang mana waktu berjalan maju ke masa depan bagi mereka. Namun segalanya berubah ketika suatu hari Lisa dibunuh oleh seorang pria yang menderita gangguan mental. Dunia Grace seakan hancur setelah ditinggal pergi oleh sosok yang paling dia sayangi. Meski begitu, Grace harus menerima kenyataan pahit bahwa sang pembunuh tidak dihukum karena kondisi mentalnya. Grace telah melakukan protes atas pembunuhan anaknya, namun tindakan tersebut hanya menyebabkan masalah yang lebih besar baginya. Satu-satunya reporter yang mendukung protes Grace mengatakan kepadanya untuk menghentikan karena sang pembunuh sudah dirawat di rumah sakit dengan semua kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, Grace juga mendapat tekanan dari bos di tempat kerjanya yang memperingatkannya untuk menghentikan protes karena dapat merusak reputasi perusahaan. Kebetulan ketika Grace hampir kehilangan semangat untuk hidup, ia menemukan sekelompok orang yang juga mengalami depresi serta merencanakan tindakan yang terbilang nekat. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu pada tanggal 16 Agustus dan pergi ke pedesaan, di mana mereka berencana untuk mengakhiri hidup dengan cara meminum obat tidur dalam dosis yang banyak. Sebelum bergabung dengan mereka, Grace mengunjungi makam anaknya dan meletakkan buku harian di sana, berisi foto dan catatan mereka. Grace yang sebelumnya hanya berkomunikasi melalui telepon akhirnya tiba terlambat di lokasi pertemuan di mana teman-teman kelompoknya sudah menunggu. Setelah tiba di tempat, dia bertemu dengan seorang teman kelompok bernama Park serta anggota lainnya yang merasa lelah dengan hidup mereka. Dalam perjalanan mereka ke pedesaan, mereka mendengar di radio tentang hujan meteor yang akan datang beberapa jam lagi. Namun meskipun dunia begitu antusias dengan peristiwa langka ini, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka akhirnya tiba di sebuah pondok kecil tepat saat hujan meteor mulai turun. Mereka mulai mengonsumsi pil tidur yang sudah direncanakan sebelum semua orang tertidur. Suna, seorang gadis dalam kelompok itu, kesulitan menelan pil sehingga Grace memintanya untuk mengonsumsinya dalam bentuk bubuk. Di tengah malam ketika efek obat mulai terasa, Suna terbangun dan muntah, lalu kelompok lainnya ikut terbangun dengan gejala yang serupa. Pada adegan selanjutnya, kita diperlihatkan Grace dan Park yang tengah terbaring bersebelahan di atas ranjang tempat tidur rumah sakit. Para dokter berusaha keras untuk menyelamatkan Park, namun sayangnya upaya mereka sia-sia dan akhirnya Park dinyatakan meninggal dunia. Grace meskipun terluka parah masih bisa mendengar percakapan para dokter. Namun ia terlalu lemah untuk merespons situasi yang sedang terjadi. Ketika mata Grace melirik tubuh tak bernyawa Park, ia dengan kaget melihat Park tiba-tiba bangun. Dengan penuh misteri, Park mengatakan padanya untuk menunggu sampai ia mengingat semuanya kembali. Meski belum memahami apa maksud dari perkataan Park tersebut, namun ungkapan itu terus terngiang di dalam benak Grace, hingga menciptakan kebingungan mengenai apa maksud serta arti terselubung di dalamnya. 미안해요. 내가 당신을 알아볼 때까지 기다려줘요. Kemudian adegan berpindah ke hari berikutnya. Grace terbangun dengan terkejut memeriksa tanggal di ponselnya yang menunjukkan tanggal 16 Agustus. Dalam beberapa jam, ia harus bertemu lagi dengan kelompoknya, walaupun ia ingat dengan jelas bahwa semalam mereka telah bersama-sama mengakhiri hidup. Grace menganggap semuanya ini hanya mimpi dan ia mencoba mengulangi apa yang dialami kemarin, namun kali ini dengan pengetahuan masa lalu. Terlepas dari usahanya, ia tiba tepat waktu berbeda dengan sebelumnya. Hari berjalan sesuai rencana dan saat malam tiba, Grace meremukan pil tidur untuk Suna tanpa diminta.
Lantas momen ini semakin membuat Grace merasa yakin kalau dirinya memang tidak sedang bermimpi. Namun ia pun sadar bahwa ia harus segera mengakhiri penderitaannya tanpa lagi memiliki waktu untuk memikirkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua mengonsumsi pil dengan dosis yang tinggi hingga tak sadarkan diri. Ketika pagi tiba, Grace terbangun dengan kejutan melihat tanggal di ponselnya menunjukkan kembali tanggal 15 Agustus. Dengan kebingungannya, dia mulai menyadari bahwa hidupnya berjalan mundur sejak 17 Agustus. Grace segera mencari saudara perempuannya yang bernama Anna. Anna memiliki kemampuan mistis dan Grace bercerita padanya tentang apa yang terjadi. Namun Anna meragukan cerita tersebut dan menyarankan Grace untuk berkonsultasi dengan seorang dokter. 미조야, 나 죽었다가 일어나. 아무래도 언니 병원 가보자. 미조야, 나 진짜 미친 거 아니야. Pada saat itu, Grace menyadari bahwa tidak akan ada yang percaya padanya karena ia tidak bisa membuktikan perkataannya dengan melihat masa depan. Beberapa hari berikutnya, setiap kali Grace terbangun dari tidurnya, secara ajaib dia selalu kembali ke hari sebelumnya. Meskipun ia mencoba untuk tetap terjaga, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, ia tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Saat hari-hari berlalu, Grace mulai mengingat semua peristiwa yang akan terjadi di hari tersebut, bahkan hal-hal yang tampak tidak berguna seperti ramalan cuaca. Meskipun hidup dalam keadaan aneh ini, Grace berusaha menjalani setiap hari dengan sebaik-baiknya. Menurutnya ini merupakan kesempatan yang pas untuk bisa bertemu kembali dengan Lisa, serta melakukan upaya pencegahan dari kematian tragis yang dialami sang putri tercinta. Seiring berjalannya waktu, kemarahan Grace makin memuncak terhadap orang yang telah membunuh putrinya. Sebelum tanggal di mana Lisa seharusnya kembali hidup, Grace ingin mengakhiri hidup orang tersebut. Pada malam yang ditentukan, Grace pergi ke rumah sakit tempat orang yang telah merenggut nyawa anaknya dilawat, dan ia menghentikan nyawanya dengan mencekiknya. Namun tindakan berbahayanya seketika terhenti saat Park secara tiba-tiba datang ke dalam ruangan yang sama. 지호민, 저 사람이 왜 여기에? Pada momen mendebarkan ini, Grace akhirnya paham kalau orang yang selama ini dia buru merupakan ayah kandung dari Park itu sendiri. Park tidak mengalami apa yang dialami oleh Grace setelah kematian. Meskipun demikian, ia merasa familiar dengan wajah Grace meskipun ia tidak mengingatnya sepenuhnya. Dengan kejutan dan kebingungan yang melanda, Grace melarikan diri tanpa berkata sepatah kata pun setelah melihat reaksi Park. Beberapa hari kemudian, datanglah hari pemakaman Lisa. Grace tidak merasa sedih seperti sebelumnya karena ia yakin akan segera mendapat kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. Bahkan kali ini Grace menolak untuk menaruh foto Lisa di dekat batu nisannya. Usut Grace akhirnya menyadari bahwa waktu ketika Lisa meninggal ternyata terjadi pada hari di mana Lisa sedang dalam perjalanan sekolah ke kota Seoul bersama para guru dan teman-temannya. Keesokan harinya, Grace segera menelpon guru Lisa untuk meminta agar Lisa dijaga dengan lebih baik sambil menuju ke tempat anaknya berada. Karena dirinya bangun kesiangan, Grace nampak sangat terburu-buru ketika sedang menuju ke tempat di mana Lisa dan teman-teman sekolahnya menginap. Selama perjalanan, Grace juga siap menelpon polisi untuk memberitahu mereka tentang seorang pria gila yang mencoba membunuh putrinya. Di tempat dan waktu yang sama, kita melihat Park tengah merawat ayahnya bernama David yang menderita gangguan mental. Park telah merawat ayahnya selama bertahun-tahun, namun kini dia merasa lelah dengan kondisi mental orang tuanya yang juga telah merusak banyak hal dalam hidup Park. Pagi itu ketika David mulai rewel dan tidak mau masuk ke dalam rumahnya, Park dengan sangat terpaksa mengusir ayahnya secara halus untuk bisa mengakhiri hubungan antara keduanya. Sementara itu, di tempat lain, guru Lisa yang ditugaskan untuk menjaga para siswa malah ikut tertidur di dalam ruang istirahat. Lantas hal tersebut justru menjadikan kesempatan bagi si Lisa untuk bisa berjalan ke area kolam renang, di mana di area tersebut dirinya secara tidak sengaja bertemu dengan David. Di sana, Lisa melihat David sedang mengambil telur ayam di sebuah kandang. Setelah bertemu dengan Lisa, David kemudian berkata kalau beberapa telur yang dia curi tersebut akan dia berikan kepada anaknya. Dia merasa senang telah menemukan Lisa dan menganggapnya sebagai teman. Tak lama kemudian, saat mereka berjalan di sekitar kolam renang, telur yang dipegang oleh David tiba-tiba jatuh ke dalam kolam. David langsung terjun untuk mengambil telur tersebut. Namun di belakangnya, Lisa juga terjatuh ke dalam kolam dan mulai tenggelam. David berusaha menyelamatkan Lisa dan tidak lama kemudian, polisi dan Grace tiba di tempat kejadian. Di saat-saat genting itu, akhirnya Grace berhasil menemukan Lisa dan menyelamatkannya tepat waktu. Namun karena dia sudah tahu siapakah sosok pria tua yang ada di hadapan mereka, Grace lekas memohon kepada polisi untuk segera menangkap David. Sebelum polisi dapat mengambil tindakan, Lisa memberitahu ibunya bahwa David adalah orang yang telah menyelamatkannya. 아까 신고하신 분인가요? 저 사람이 범인이에요. 이 사람이 우리 예은이 죽이려고 했던 범인이에요. 할아버지가 구해줬어.
저도 목격했습니다. 어르신이 아이를 구하려고 했습니다. Akhirnya, Grace menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan protes atas hal yang salah karena David sebenarnya tidak bersalah atas kematian putrinya. Tidak lama kemudian, Park datang untuk menjemput ayahnya. Meskipun penuh penyesalan atas tindakannya, ia memeluk ayahnya dan meminta maaf. Grace yang mengenali Park berusaha untuk berbicara dengannya, namun Park menganggapnya sebagai orang asing dan mengaku bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. 저기요, 지호민 씨. 우리가 만난 적이 있나요? 우리 정말 몰라요? Keesokan paginya, Grace terbangun dan merasa haru saat melihat putri kecilnya sedang tidur di sisinya. Saat Lisa melihat ibunya sering menangis, ia mengusulkan kepada Grace agar segera berhenti menangis, serta mengajaknya untuk mengabadikan perasaan mereka ke dalam buku harian. Buku itu adalah buku yang Grace tinggalkan di atas kuburan Lisa sebelumnya. Ternyata buku harian tersebut juga mengalami perjalanan mundur dalam waktu, berisi semua catatan yang Grace tulis di masa depan atau yang sudah terlewati. Waktu terus berjalan mundur dan setiap harinya membawa mereka lebih dekat ke masa lalu. Grace tetap tegar menjalani setiap harinya sebaik mungkin bersama Lisa sembari memendam perasaan cemas akan nasib putrinya yang semakin hari semakin mendekati kehampaan. Setelah beberapa tahun berlalu, Grace merasa bahagia karena telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya. Tahun-tahun berlalu dan Grace akan segera kembali ke tahun 2011 ketika ia sedang mengandung Lisa selama 9 bulan. Hingga tiba hari di mana Lisa untuk pertama kalinya terlahir ke dunia. 안녕. Keesokan harinya setelah melahirkan, Grace merasa sedih karena ia tahu bahwa akhirnya ia akan kehilangan bayi tersebut dan kembali menjadi dirinya yang lebih muda. Di suatu sore saat membuka catatan harian, Grace menemukan surat yang terjatuh dari belakang buku tersebut. Surat tersebut berasal dari Park yang meminta maaf atas kematian Lisa dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah meninggalkan ayahnya sendirian pada hari kejadian itu. Grace menyadari bahwa surat itu ternyata ditulis oleh Park sehari sebelum dirinya melakukan aksi bundir bersama yang lainnya. Dia juga menduga kalau Park secara diam-diam menyelipkan surat itu di dalam buku hariannya, tepat ketika dirinya usai mengunjungi makam putrinya. Ketika Grace dan Park bertemu pada tanggal 17 Agustus, Park kaget mengetahui bahwa perempuan di depannya adalah Grace, ibu dari gadis yang meninggal. Kesadaran ini mengakhiri perjalanan waktu yang penuh teka-teki dan memberikan penjelasan atas rentetan peristiwa yang rumit dan tak terduga. Grace merenung kembali kata-kata terakhir yang pernah diucapkan oleh Park. Dia memohon Grace untuk menunggu hingga dia bisa mengingat semuanya kembali. Dari kata-kata itu muncul pemahaman bahwa dia harus menemukan Park dan mengajarkannya tentang masa depan di mana keduanya mati bersama. Sepertinya inilah kunci untuk mengembalikan alur waktu menjadi normal. Setelah melakukan beberapa penelitian, Grace akhirnya menemukan alamat Dwight, anggota terakhir dari kelompok yang pernah bermaksud melakukan tindakan putus asa. Dia bertemu dengan Dwight dan mengetahui bahwa Dwight juga telah terperangkap dalam alur waktu yang mundur sejak hari mereka meninggal. Namun berbeda dengan si Grace, Dwight justru menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya ketika menjalani alur perjalanan waktu yang mundur. Baginya mungkin takdirnya adalah menjadi semakin mudah hingga akhirnya menghilang. Dwight berbagi pandangannya bahwa bagian-bagian penuh trauma dari hidupnya sudah berakhir. Dan sekarang dia hanya ingin menjalani hari-hari sampai akhir yang tak terelakkan. Di tengah obrolan antara keduanya seketika teringat akan si Suna, lalu memicu pertanyaan mengenai apa penyebab serta motif si Suna sampai ingin untuk mengakhiri hidupnya. Mereka melakukan penelusuran tentang Suna, yang mengarah pada penemuan bahwa dia hampir saja menandatangani kontrak dengan perusahaan yang curang dan berpotensi menghancurkan masa depannya. Grace dan Dwight bersama-sama menghentikan penandatanganan kontrak tersebut, berusaha untuk menyelamatkan Suna dari kesalahan tersebut di masa depan. 저 지금 굉장히 중요한 순간이거든요. 아, 저 사람 사기꾼이라니까. 도저히 굉장히 믿으세요. 중요한 순간. Selang beberapa bulan berlalu, Grace secara tidak sengaja bertemu dengan Park ketika dirinya sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Terkejutnya, Park bekerja sebagai kurir perusahaan furnitur. Namun ketika Grace melihatnya, Park tidak mengenali Grace dalam versinya yang berjalan mundur ini. Untung saja Grace memiliki satu rencana jenius. Dia meminta kartu tanda pengenal milik Park, lalu menjadikan kartu tersebut sebagai bukti kalau dirinya memang berasal dari masa depan. Dengan tekad, ia berusaha meyakinkan Park tentang masa depan yang rumit ini. Pada hari berikutnya, Grace pergi ke tempat kerja Park. Saat tiba di sana, dia melihat Park tengah terlibat dalam masalah dengan seorang pelanggan kasar. Grace pun melangkah maju, melindungi Park dari pelanggan tersebut. 이건 또 뭐야? Di sisi lain, ternyata hari itu adalah hari pertama Park bekerja.
Setelah melakukan upaya pembelaan terhadap Park, Grace kemudian secara diam-diam membuntuti kemana arah perginya si pria tinggi tersebut. Namun karena sudah menyadari kalau dirinya tengah dibuntuti, Park seketika menambah kecepatan berjalannya lalu menghilang begitu saja dari pandangan Grace. Saat Grace berhenti di sebuah supermarket untuk membeli minuman, tiba-tiba Park muncul di dekatnya. Di tengah suasana hati yang masih bercampur aduk, Park langsung mengatai Grace dengan julukan penguntit yang gak jelas dari mana asalnya. Dia mengaku tidak mengenal Grace dan juga tidak percaya saat Grace menyebut dirinya datang dari masa depan. Namun Grace tetap pada pendiriannya dan tak mau patah semangat. Meskipun Park meragukannya, dia memutuskan untuk terus berjuang, berusaha membuat Park mengingat kembali. 아까는 왜 그랬어요? 아니. 누구세요? 저는요, 미래에서 당신이 나를 알아볼 때까지 기다려달라고 했어요. 예? 제가요? Di adegan berikutnya, kita melihat Grace mencoba meyakinkan Park dengan mengunjungi tempat kerjanya lagi. Kali ini dia bertemu dengan Park yang masih menjalani proses wawancara pekerjaan. Sayangnya karena cedera di bahunya, Park tidak diterima dengan alasan tidak serius dalam menjalani pekerjaan. 어깨를 다치셨나 봐요? 다음 달이면 괜찮아질 예정입니다. 이 상태로는 가구 좀 해서 일하시고 그러려면은 무거운 것도 좀 들고 그래야 되는데. Tepat ketika Park keluar dari kantor usai menjalani wawancara yang kurang berjalan mulus, Grace untuk kesekian kalinya mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada Park. Dengan cerdik, Grace berperan sebagai orang asing dan mengundang Park untuk minum bersama guna meredakan stres setelah wawancara yang gagal. Ketika keduanya berada di bar, Grace benar-benar menunjukkan kartu nama yang pernah diberikan oleh Park di masa depan. Ia meyakinkan Park bahwa semuanya akan baik-baik saja. 지호미? 내 이름? 핸드폰 번호도 내 거고? 뭐야? 진짜로 나를 어떻게 알아요? 와, 내가 그거 지금까지 몇 번 말했게. Ketika malam semakin larut dan Park mabuk, Grace menunjukkan kartu nama itu kembali, menegaskan bahwa dia adalah orang dari masa depan. Meskipun awalnya sempat skeptis, namun Park secara perlahan mulai tertarik akan keajaiban yang diceritakan oleh Grace. Di akhir pertemuan mereka, Grace bertanya tentang cedera di bahu Park yang mengungkapkan bahwa dulu Park adalah seorang ahli taekwondo. Cedera parah di bahunya terjadi dalam pertandingan beberapa minggu lalu, mengakhiri karirnya dan memicu penyakit mental ayahnya. Dalam upayanya kali ini, Grace seolah merasa lebih dekat dengan Park, sembari terus berusaha untuk membangunkan kenangan dalam ingatan Park. Dalam adegan yang penuh perjuangan ini, mereka terus mendekati jawaban-jawaban yang misterius dan penuh teka-teki yang melingkupi alur waktu yang rumit ini. Cerita beralih ke rumah Grace, di mana dia tengah menonton video pertandingan Park. Di dalam hatinya, Grace merasa dorongan untuk mencegah yang terburuk terjadi pada Park. Hari pertandingan pun tiba dan Grace berusaha dengan segala daya untuk menghentikan Park dari pertandingan yang bisa mengubah jalur hidupnya ke arah yang tidak diinginkan. Dia berupaya keras, bahkan mencoba memberitahu Park tentang kesehatan ayahnya dan cedera bahunya. Namun walaupun Park percaya pada beberapa hal yang Grace sampaikan, dia tetap enggan menyerah dalam menggapai mimpinya. Baginya pertandingan itu adalah impian yang telah lama diidamkan. Lalu adegan berganti ke dalam lapangan pertandingan. Park masuk ke dalam ring dan seperti yang Grace katakan sebelumnya kalau Park benar-benar mengalami cedera serius pada bahunya. Di saat yang sama pula si David, ayahanda dari Park, juga mengalami serangan stroke. Grace menyaksikan permainan tersebut gagal dengan duka cita yang mendalam. Adegan berikutnya menghadirkan pertemuan antara Grace dan Dwight. Dwight sebenarnya sudah tahu kalau satu-satunya keinginan Grace selama ini adalah untuk bisa bertemu kembali dengan putrinya. Dwight mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, hujan meteor akan terjadi. Waktu bisa bergerak mundur bagi keduanya, karena sebelumnya mereka sempat melakukan aksi bundir secara bersamaan ketika hujan meteor sedang berlangsung. Dwight menawarkan Grace kesempatan untuk mengubah nasibnya dengan mengambil risiko hidup sekali lagi. Grace harus mengambil keputusan sulit ini untuk menjalankan rencana yang akan dilakukan saat hujan meteor terjadi, mencari peluang kecil untuk melihat putrinya sekali lagi. 2011년 4월 1일에 그때 꼭 시도해야 돼. 7개의 유성이 떨어질 거야. 고마워요. 응원할게.
Beberapa minggu kemudian tibalah hari yang mereka tunggu di mana hujan meteor yang lain akan segera terjadi dalam waktu dekat. Grace pergi mencari Park di rumahnya dengan niat untuk mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Akan tetapi di situ Grace hanya berjumpa dengan David yang masih dalam kondisi sangat sehat dan baik-baik saja. David memberitahu Grace bahwa Park sedang berlatih di tempat latihannya. Sesaat sebelum pergi mengunjungi tempat yang dimaksud David, Grace terlebih dahulu meminta maaf atas kesalahpahamannya terhadap David di masa depan. 감사합니다. 죄송했습니다. Grace mencari Park di tempat latihannya, tetapi Park tidak ada di sana. Dia sedang merayakan sesuatu bersama teman-temannya. Setelah lelah mencari di mana keberadaan Park selama berjam-jam, Grace akhirnya menyerah dan memutuskan untuk langsung menuju ke sungai dengan menaiki bis. Namun suatu keajaiban terjadi. Saat Grace menelpon Park, Park ternyata juga naik bis yang sama. Mereka berdua berbicara di telepon dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka ada di bis yang sama dengan Park yang kebetulan duduk manis tepat di sebelah Grace. Grace merasa bahagia meskipun Park masih tampak bingung karena tidak mengenali Grace dari masa lalu. Grace memberikan buku harian itu padanya dan mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. 잘 지내야 돼요. 날 기억 못해도 되니까. Setelah ditinggal pergi oleh Grace, Park lekas membuka buku yang diberikan oleh Grace kepadanya. Yang mana ternyata di dalamnya mencakup jurnal keseharian tentang pengalaman Grace yang selama ini menjalani kehidupan dengan alur yang berjalan mundur. Tak lama ketika Park membaca semua isi dalam buku tersebut, entah mengapa dia secara spontan langsung mengingat kembali setiap pertemuannya bersama Grace yang terjadi di masa depan. Setelah Park mengetahui rencana nekat dari si Grace yang hendak melakukan aksi bundir, dia langsung mengikuti kemana arah perginya si Grace. Setelah itu, Grace melompat ke dalam sungai dan adegan tiba-tiba berhenti. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia menyadari bahwa rencananya berhasil. Waktu telah kembali bergerak maju baginya. 안녕. 얼마나 기다렸는데요. Park juga masih hidup membaca buku harian yang diberikan oleh Grace. Saat ini dia bersiap untuk pertandingan di hari yang sama, tetapi kali ini dengan buku harian Grace sebagai panduannya. Buku tersebut ternyata berhasil mengubah sebagian nasib buruknya serta membantu Park dalam memenangkan pertandingannya tanpa harus mengalami cedera parah. Ayahnya juga sehat dan keduanya hidup lebih bahagia. Dalam adegan terakhir, Park bertemu kembali dengan Grace dan memberikan buku harian itu padanya. Akhirnya keduanya menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika Park dengan karier yang lebih cemerlang dari sebelumnya, begitu juga dengan Grace yang bisa menjalani hidup bahagia bersama putrinya. Kesulitan dan perjuangan yang mereka alami akhirnya membawa mereka pada akhir yang indah, mengajarkan bahwa meski waktu bisa menjadi bingung, cinta dan tekad bisa mengatasi segalanya. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. Please give it a like and subscribe. See you next time. Bye!